Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu. Dan ibadah minggu hari ini, kita akan merayakan perayaan Hari Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus. Dan dalam minggu-minggu ini, GKJW juga mencanangkan bahwa bulan ini adalah bulan kesaksian dan pelayanan. Marilah kita mengawali ibadah perayaan Pentakosta hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat 234 di hari Pentakosta. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita memasuki panggilan Tuhan di dalam ibadah penghayatan perayaan Pentakosta saat ini. Di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Kami bersama menanggapi panggilan-Mu ya Allah, di dalam panggilan suci peribadahan Minggu Pentakosta saat ini. Perkenankan kesemuanya kami alami, kami hayati, dengan terus kami percaya dan bersandar total bahwa satu-satunya pertolongan kami asalnya dari Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa berkarya dalam kehidupan umat-Nya, dan Allah yang cinta kasih sayang-Nya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa mengalir membersamai kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama mendasari peribadahan kita saat ini dengan satu tulisan Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, yang demikian sabda firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Mari bersama kita sambut dasar ibadah ini dengan bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian kidung jemaat 236, bait pertama dan baitnya yang ketiga, Roh Kudus sinarilah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama menyadari dalam kehidupan kita bersama bahwa setiap tuntunan, pimpinan, dan penyertaan dari Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Terlebih, pada saat ini kita bersama menghayati dan merayakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus itu membersamai kita. Jelas ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam artian di sini, ketika Roh Kudus itu sudah membersamai kehidupan kita, seharusnya
kita mampu untuk mengatakan dalam segala bahasa, bukan dalam artian hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bukan dalam artian hanya sebatas itu, tetapi bagaimana Roh Kudus itu benar-benar memampukan kita, membersamai kita untuk kita mampu berbahasa cinta, kepedulian, dan kasih yang nyata, seperti teladan Kristus yang telah nyata dalam kehidupan kita. Bahasa inilah yang penting, sangat nyata, harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, di mana bukti bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Akan tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita melihat perjalanan kehidupan kita selaku umat milik Allah yang mengenal Kristus dan yang telah meyakini dan mengimani bahwa Roh Kudus itu membersamai kita. Benarkah bahasa cinta yang nyata, bahasa kepedulian berbagi, bahasa kasih seperti teladan Kristus itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan ketika kita bersama-sama menghayati Roh Kudus yang membersamai kita, seakan-akan tidak ada bedanya antara kita secara pribadi manusia dengan manusia yang sudah dibersamai oleh Roh Allah. Jika memang itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita perlu menanyakan, mempertanyakan sejauh mana kita menghidupi Roh Kudus Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Jangan-jangan roh itu sudah kita campakkan dan roh itu sudah tidak lagi penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu dalam ibadah ini, di dalam panggilan Tuhan ini, mari bersama kita bersatu hati, kita menghadap Dia, kita melihat diri kita secara jujur, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur berjumpa dengan Engkau, Allah yang senantiasa peduli terhadap kami. Bersyukur akan janji-Mu di mana Roh Kudus Allah itu senantiasa membersamai kami, senantiasa menguatkan kami dan memberikan kami kebijaksanaan dalam kami melangkah dalam perjalanan kehidupan ini. Akan tetapi ya Tuhan, kami menyadari bahwa terkadang tempat Roh Allah dalam diri kami itu secara perlahan mulai tersingkir, sehingga segala bahasa cinta, bahasa kasih, kepedulian berbagi itu tidak lagi nampak dalam perjalanan kehidupan kami, karena kami menjadi acuh atas tuntunan penyertaan Roh itu. Engkau melihat bagaimana kami menghayati setiap Roh Kudus Tuhan yang benar-benar membersamai kami. Jika memang ya Allahku, kami sebagai milik-Mu itu tidak peduli dengan apa yang menjadi janji Tuhan dan anugerah Tuhan yang istimewa ini. Pada saat ini di dalam ibadah ini, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon penyucian, kami mohon pengampunan jika kami lalai, jika kami acuh atas setiap penyertaan dan pimpinan dari Roh Tuhan yang membuat kami semakin dewasa ini. Sucikan dan ampuni kami ya Allah, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam peribadahan ini. Ini kami dengan segala keberadaan kami, dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Kami berserah total di hadapan-Mu, di dalam Yesus Kristus, Sang Cinta sejati kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang mau dengan sungguh-sungguh dan serius menata kehidupan kita semakin hari semakin baik di hadapannya, terlebih semakin menghayati bagaimana pimpinan Roh Tuhan itu nyata dalam diri kita untuk menjadikan kita semakin dewasa dan bijaksana, mari bersama kita bersukacita. Oleh karena itu, jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan bersama menerima berita anugerah dari Tuhan, ditulis di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27 yang demikian sabda firman Tuhan. Roma 8 ayat 26 dan 27 yang demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Mari bersama kita sambut berita anugerah ini dengan bersama kita memuji memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 383, bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama menerima, menghayati, serta merenungkan perkataan sabda Tuhan di dalam peribadahan saat ini. Terlebih dulu, mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita akan bersama menghadap Tuhan, mohon pimpinan, keteduhan, dan penyertaan dari Dia. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan yang masih terus Engkau berikan kepada kami. Bersyukur kepadamu ya Allah atas pengampunan, penyucian, atas keterbatasan, ketidakmampuan, dan dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kami memiliki berjumpa dengan Allah seperti Engkau. Di tengah-tengah ibadah ini kami akan bersama-sama untuk merasakan, menghayati, dan merenungkan perkataan sabda Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari ketidakmampuan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Memohon dengan sungguh di hadapan-Mu, berkenanlah Engkau untuk memberikan tuntunan, terang, dan kebijaksanaan kepada kami, agar sabda yang akan bersama kami terima, itu sungguh benar-benar menancap kuat dalam batin kami, dan sabda itu benar-benar menjadi dasar yang hidup dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Menyerahkan hamba-Mu yang Engkau utus untuk mengabarkan kabar sukacita ini. Engkau tahu apa yang telah dipersiapkan, Engkau tahu bagaimana upaya untuk menyampaikan kabar sukacita ini ya Allah. Tetapi kembali hamba-Mu hanyalah manusia, memohon campur tangan Tuhan nyata atas diri hamba-Mu. Terima kasih ya Allah, ini kami para milik-Mu, kami siap untuk menerima, menghayati, dan merasakan. Terlebih kami siap untuk terus belajar, berjuang menyatakan sabda Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di dalam ibadah saat ini ditulis di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, disambung dengan Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan yang ke-15. Saya ulangi sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 disambung dengan Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan yang ke-15. Yang demikian sabda firman Tuhan.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 yang demikian. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Aku. Yang berbahagia adalah kita umat milik Allah, yang mau dengan sungguh-sungguh secara nyata, terus berupaya merasakan menghayati setiap perkataan sabda Tuhan, terlebih menyatakan itu sebagai bentuk iman percayanya di dalam kehidupan setiap hari. Tuhan membersamai kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 231 bait pertama, O Roh Kudus Ilahi. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi pada seorang pengacara kaya raya yang ada di Chicago. Seorang pengacara tersebut bernama Horatio Spafford. Ia memiliki seorang istri dan 5 orang anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Pada suatu waktu, anak laki-laki Horatio Spafford meninggal dunia karena demam berdarah. 1 tahun kemudian, Chicago mengalami kebakaran yang sangat hebat yang menghabiskan kurang lebih 9 km kota terbakar, dan kebakaran tersebut terjadi selama kurang lebih 3 hari. Dan seluruh aset, termasuk aset dari Spafford, hangus terbakar. Semua aset hotel yang merupakan investasi dari Spafford semuanya hangus dan tidak tersisa satu apapun. 2 tahun kemudian, Spafford mengagendakan sebuah perjalanan liburan bersama dengan istri dan ke-4 anaknya ke Eropa. Namun, pada hari ketika mereka hendak berangkat untuk berlibur, tiba-tiba ada permasalahan bisnis yang harus dikerjakan oleh Spafford. Kemudian, melalui hal tersebut, Spafford menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya, meminta istri dan anak-anaknya untuk berlayar terlebih dahulu dan Spafford akan menyusul ketika pekerjaannya selesai.
Tidak lama kemudian, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kapal yang membawa istri dan anak-anak Spafford, ternyata kapal yang ditumpanginya justru mengalami kecelakaan yang kemudian menyebabkan kapal tersebut tenggelam ke dasar laut. Setelah beberapa hari, Spafford kemudian mendapatkan telegram dari istrinya yang mengatakan bahwa selamat sendirian. Itu berarti keempat anak Spafford tidak terselamatkan karena tenggelam ke dasar lautan. Spafford akhirnya berlayar untuk menemui istrinya, kemudian Spafford memesan tiket untuk segera berlayar, dan di sepanjang perjalanan ia hanya meratapi laut yang telah mengambil keempat anak perempuannya. Dan di tengah perjalanannya ia memuji Tuhan melalui sebuah lagu yang ia ciptakan sendiri. Lagu tersebut berjudul It Is Well With My Soul, atau dalam artian baiklah bagi jiwaku. Sebuah lagu yang menceritakan duka cita yang dialami oleh Spafford, dan dalam lagu tersebut ia juga bersyukur atas pengampunan yang Yesus berikan di atas kayu salib bagi dia, bagi keluarganya. Dan dalam lagu tersebut ia tetap berpegang teguh, ia tetap menaruh harapan kepada Kristus. Sebuah kisah yang mengantar kita untuk bersama-sama merenungkan bacaan kita hari ini melalui Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 dan disambung dengan Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Bacaan kita saat ini berbicara tentang pengajaran Yesus bahwa Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan turun membersamai para murid ketika Yesus hendak kembali pada kekekalan, hendak kembali kepada Bapa yang telah mengutusnya. Yesus kemudian mengutus penghibur yang merupakan Roh Kudus dari Bapa untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus perbuat, atas apa yang telah Yesus lakukan sepanjang kehidupan Yesus di bumi. Demikian juga yang Yesus perkenankan, Bapak Ibu Saudara. Yesus memperkenankan kepada para murid agar mereka juga bersaksi tentang apa yang telah Yesus lakukan. Agar para murid bersaksi tidak hanya melalui kesaksian, tidak hanya melalui pengajaran, tetapi perkenanan yang Yesus harapkan kepada para murid ini juga termasuk ketika Yesus mengalami jatuh bangun, ketika Yesus mengalami kesengsaraan, dan itu menjadi sebuah harapan agar para murid juga menjalani itu ketika nanti Yesus tidak lagi bersama-sama dengan para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah harapan besar yang juga menyangkut kesejahteraan para murid tidak Yesus sampaikan dari awal perjumpaan Yesus dengan para murid. Ketika Yesus berjumpa dengan para murid, satu persatu para murid mengikut Kristus, Yesus justru tidak mengatakan ini di awal, melainkan semua itu Yesus katakan ketika Yesus akan kembali pada kekekalan, yakni kepada Bapa yang mengutus ia untuk hadir membersamai manusia di bumi. Dalam pengajaran ini, Yesus prihatin dengan kesedihan yang dialami oleh para murid karena perkataan Yesus tentang perpisahan yang disampaikan tadi. Bahkan melalui kesedihan yang dialami oleh para murid, mereka justru melupakan untuk bertanya kepada Yesus kemana ia akan pergi. Seperti halnya di dalam ayat 5 yang tadi sudah kita baca. Padahal dengan bertanya, dengan murid mencoba untuk menanyakan kepada Yesus kemana Yesus akan pergi, bisa jadi pertanyaan itu menjadi sebuah penghiburan bagi mereka. Tetapi mereka justru larut dalam kesedihan dan hati mereka berduka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap para murid ini mencerminkan keadaan kita sebagai manusia. Terkadang kita khawatir untuk berduka, kita takut untuk jatuh, dan terkadang kita juga takut
takut untuk merasakan sakit yang lebih dalam. It's okay, tidak apa-apa. Itu perasaan manusiawi. Selalu ada dalam kekhawatiran, selalu ada dalam ketakutan. Tetapi jangan diam. Melainkan mari menggali kedukaan itu semakin dalam lagi. Karena di tengah kedukaan yang kita alami, di tengah kesakitan yang Tuhan perkenankan untuk kita alami, Tuhan justru menyediakan sebuah jalan agar Roh Kudus menuntun kita untuk meraih kembali pengharapan dan pemulihan. Yesus memulihkan dengan cara membuka luka, Yesus memulihkan dengan cara membuka duka, hingga pada akhirnya Ia memberikan pengharapan melalui penghiburan, yaitu Roh Kudus yang menuntun pada kebenaran. Seperti halnya yang terjadi pada kisah Spafford di awal tadi, dengan segala sesuatu yang ia miliki, harta yang berlimpah, pekerjaan yang terjamin, keluarga yang lengkap, ia justru membiarkan Allah untuk berkarya di dalam hidupnya. Walaupun pada akhirnya segala yang ia miliki harus hilang daripadanya, tetapi Spafford tetap berpegang teguh pada Kristus yang mengutusnya untuk menjalani kehidupan. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak masuk di akal. Di tengah kedukaannya, ia masih tetap memuliakan Tuhan dan tetap menaruh pengharapan di dalamnya. Tidak hanya Spafford, Bapak Ibu Saudara, tetapi istri Spafford juga demikian. Beberapa minggu setelah mereka kehilangan anak-anaknya, yang istrinya lakukan adalah ia mengatakan bahwa apa yang terjadi kepadanya dan anak-anaknya adalah sebuah perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Spafford dan istrinya menunjukkan kepada kita bentuk dari iman yang sejati. Kisah dari Horatio Spafford mengingatkan kita pada kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan bukan tentang jika kamu mengikuti Yesus, maka kamu akan memiliki hidup yang nyaman dan bebas dari masalah yang ada di dunia ini. Bukan. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah aku akan tetap berdiri bersama Yesus apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Dan dengan tetap berpegang teguh bahwa Kristus akan tetap menolong dan Roh Kudus-Nya akan terus menuntun pada jalan yang dikehendaki oleh-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Spafford kita dapat melihat bahwa seluruh tragedi yang menimpa Spafford tidak dapat merenggut sukacitanya oleh karena penebusan yang Yesus telah berikan untuknya. Apapun masalah yang terjadi, apapun masalah yang menimpa kita saat ini, mari kita percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat melebihi keindahan pengorbanan Kristus yang telah diberikan kepada kita. Bukti cintanya sungguh-sungguh nyata melalui pelayanan yang ia teladankan kepada kita, melalui pelayanan yang telah diteladankan dan disaksikan oleh para murid secara langsung. Mari tetap berpegang teguh pada Kristus layaknya Horatio Spafford dan tetap yakin bahwa Roh Kudus-Nya akan menuntun kita pada kebenaran. Amin. Mari bersama kita mengambil waktu teduh, mengambil saat hening, menghayati setiap cinta Allah di dalam kehidupan kita, dalam setiap kedukaan dan pergumulan yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Bersama kita mengambil waktu teduh dengan diiringi lagu karya Horatio Spafford yang ia senandungkan di laut lepas perjalanan menuju istrinya. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea
Mari bersama kita menanggapi perenungan firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita renungkan. Dengan bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 237. Bersama-sama kita akan nyanyikan bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Untuk bangkit berdiri, mari bersama kita memperbarui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Untuk mendasari persembahan saat ini diambil dari surat Ibrani pasal 13 ayat 15 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari bersama kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita bernyanyi menggunakan Kidung Jemaat 235 bersama kita nyanyikan bait yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang sampai saat ini masih kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan saat ini telah Engkau perkenankan kami untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk tetap berpegang teguh. Engkau mengingatkan kami untuk tetap yakin terhadap Engkau bahwa Engkau akan terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau senantiasa menolong kami kala kami berada di dalam kedukaan. Tuntun kami selalu Tuhan untuk tetap berpegang teguh kepada Engkau. Tuntun kami selalu Tuhan untuk tetap berserah di hadapan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Kami mau berdoa untuk keberadaan warga jemaat-Mu yang ada di tempat ini.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mulai dari warga kami, anak-anak, pemuda, orang tua, dan Adi Yuswo. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pergumulannya. Kiranya Tuhan senantiasa mendampingi dan menolong dalam setiap pergumulan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Mungkin sebagai manusiawi kami tidak dapat menghadapinya sendiri. Kami manusiawi yang Kau utus hanya mampu untuk berserah di hadapan Tuhan. Kami sebagai manusia yang Kau utus hanya mampu untuk bersandar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tetap teguh berpegang kepada Engkau, sehingga Tuhan memperkenankan kami untuk melewati setiap pergumulan yang kami hadapi saat ini bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, atas pertambahan usia bagi setiap saudara kami dalam ulang tahun, hari kelahiran, ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan perkenankan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya setiap waktu, sukacita, bahkan duka cita yang Tuhan perkenankan saudara-saudara kami alami, kiranya dapat menjadi bagian bagi saudara-saudara kami untuk bersaksi bahwa bahwa cinta Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami dan saudara-saudara kami. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam masa pemulihannya. Kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kesabaran, kemampuan dalam masa pengobatan yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat melalui para medis, melalui obat-obatan yang Tuhan utus, melalui keluarga yang mendampingi. Kiranya kuasa dan cinta kasih Tuhan dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami, sehingga melalui kesakitan, melalui sakit penyakit yang dialami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk gerejamu, khususnya di tempat ini, baik di Induk maupun di Pepantan, dengan segala program yang sudah ada. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dalam setiap perencanaan yang ada. Kiranya setiap program yang ada, setiap kegiatan yang ada dapat menjadi sarana bagi kami untuk melayani Engkau, dapat menjadi sarana berkat bagi setiap umat ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan memakai kami, para pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, Koordinator Wilayah, dan seluruh warga jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya melalui saudara-saudara kami ini, kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan kami dapat membagikan cinta kasih Tuhan kepada setiap orang yang berada di dekat kami. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap kegiatan dan program yang ada di gereja ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bagi pergumulan yang ada di gerejamu Tuhan, GKJW, Jemaat Jatiringin, dan GKJW secara keseluruhan, kami mau menyerahkan pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan ini secara sendirinya, tetapi kami hanya mampu untuk berserah, menyerahkan kepada Engkau, Sang Kepala Gereja kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi bagian menyelesaikan setiap perkara yang ada di dalam gereja-Mu ini. Bapa di surga, kami juga mengingat di keadaan kami, bangsa negara kami dengan segala pergumulan yang terus meningkat, pergumulan yang terus kami rasakan, kedukaan, kesedihan yang kami alami, masyarakat alami. Bapa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan keteguhan hati bagi kami, sehingga kami, warga masyarakat-Mu Indonesia khususnya, dapat menjalani setiap pergumulan ini, dapat menjalani setiap permasalahan yang terjadi di muka bumi ini dengan tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan, dengan tetap berpegang teguh bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan untuk dapat melewati setiap pergumulan ini dan sampai pada titik pemulihan yang Tuhan perkenankan. Demikian juga Tuhan bagi pemerintahan kami dengan segala upaya yang telah dilakukan dan upaya yang saat ini sedang diperjuangkan. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing para pemimpin kami, para pemimpin bangsa negara kami. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga melalui mereka bangsa negara kami, bangsa Indonesia semakin hari dapat mengalami pemulihan, semakin hari dapat mengalami damai sejahtera. Bapa, di tengah ibadah kami saat ini,
kami sebagai ungkapan syukur kami bersama-sama mengumpulkan persembahan yang Tuhan berikan kepada kami, persembahan yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana berkat, persembahan ini Tuhan sucikan sehingga persembahan ini dapat menjadi bagian bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini dalam ibadah kami memohon ampun di hadapan Tuhan jika dalam kami membangun ibadah saat ini ada tindakan, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun kepada Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala kerinduan kami, ini kami Tuhan dengan segala kelemahan kami, ini kami dengan segala bakat dan kemampuan yang Engkau perkenankan kami miliki. Kami mau berserah di hadapan Tuhan. Kami memohon pimpinan dan tuntunan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Mungkin kita meyakini bahwa kekhawatiran serta ketakutan akan kesedihan dan kedukaan akan selalu melekat di dalam diri kita sebagai manusiawi. Tetapi jangan diam, tetapi yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya dari Bapa akan senantiasa menuntun kita, membuka luka dan menolong kita untuk terus berharap dan sampai pada titik pemulihan. Mari bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 233 sebagai lagu pengutusan. Kita nyanyikan bait yang kedua, Roh Kudus turunlah. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, bersadu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Yesus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menuntun kita pada kebenaran yang dikehendakinya. Amin. Kidung Jemaat 472, Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 Ibadah selesai. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Selamat menghayati hari Pentakosta, kiranya Roh Kudus menyertai segala perjalanan hidup kita. Amin.